Baik, bisa kita mulai Bapak Ibu. Kita awali majelis kita pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Baik hadirin Bapak Ibu, ikhwan dan akhwati fiddin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama tentunya mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan nikmat umur dan kesehatan dan tentunya juga nikmat keimanan sehingga kita masih dapat melanjutkan aktivitas hidup dan kehidupan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mana khususnya pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis rutin kita seperti biasanya, yakni dalam rangka untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita secara berjamaah sekaligus melanjutkan agenda dan kajian rutin kita seperti biasanya. Ya baik Bapak Ibu hadirin jamaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana agenda kita pada pertemuan minggu yang lalu, kita telah memaparkan mengenai bab jahiliyah ya Pak. Sampai dengan poin kategori ya dari jahiliyah itu sendiri. Nah, baik sebelum kita lanjut ya. Kira-kira dari apa yang sudah kita sampaikan minggu lalu ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau ada yang enggak hadir di antara kita? Yang ibu-ibu hadir semua ya minggu lalu? Cuma Bu Arum. Yang ikhwannya ada yang enggak hadir? Enggak ada ya? Oke baik ya. Sambil menunggu ikhwan yang lain, kita murojaah dulu sekilas Bapak Ibu ya terkait materi kita pada pertemuan sebelumnya, yakni mengenai jahiliyah ya. Yang mana terkait jahiliyah itu sendiri Rasulullah SAW sudah memberikan sebuah ungkapan kepada kita, inna min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yudharul jahlu. Sesungguhnya sebahagian dari tanda-tanda terjadinya sebuah kehancuran adalah diangkatnya ilmu dan bertebarannya jahiliyah ya. Jadi Rasulullah SAW memberikan sebuah isyarat dan sinyal kepada kita bahwa sepeninggal beliau ada dua faktor yang akan memicu ya, atau menyebabkan terjadinya berbagai macam kehancuran di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Apa itu? Yang pertama, yurfa'ul ilma. Ketika manusia tidak lagi menggunakan ilmu dalam kehidupannya. Ketika ilmu diangkat, artinya ilmu diabaikan, sudah tidak dipedulikan lagi, maka secara otomatis wa yuzharul jahla. Yang dinampakkan atau dipertontonkan di tengah-tengah kehidupan dunia itu adalah kejahilan ya, atau jahiliyah. Nah, di mana kalau kita ilustrasikan kurang lebih gambarnya begini kemarin Bapak Ibu ya. Setidaknya ada beberapa kasus yang bisa kita saksikan hari ini menunjukkan betapa rusak dan hancurnya kondisi umat Islam hari ini ya. Kalau kita perhatikan dalam skala global ya. Sebagaimana yang terjadi di salah satu ya negara muslim kita, yakni Palestina. Begitu juga dulu terjadi di Irak dan Suriah ya. Banyaknya terjadi pembunuhan, pertumpahan darah, pembantaian ya, penjajahan dan sebagainya macamnya. Nah, ini merupakan salah satu indikator Bapak Ibu ya yang dapat kita perhatikan dari apa yang sudah diungkap oleh Rasulullah SAW di awal tadi. Jadi ketika manusia sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya ilmu, kemudian yang dipraktekkan ya adalah kehidupan jahiliyah, maka secara otomatis akan merajalelalah berbagai macam kehancuran. Nah, maka oleh karena itu ya, berangkat dari penjelasan Rasul tadi, sangat penting bagi kita untuk memahami dan merenungi kembali apa sebenarnya jahiliyah itu. Walaupun mungkin secara umum selama ini digambarkan bahwa jahiliyah itu adalah sebuah zaman yang pernah terjadi sebelum datangnya Islam, atau digambarkan zaman dulu sebelum Rasulullah SAW dilahirkan dan diutus di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Nah, betulkah jahiliyah itu sudah berakhir? Betulkah jahiliyah itu hanya terjadi di masa yang lampau? Nah, kan ini yang mau kita lihat dan perhatikan kembali Bapak Ibu ya. Nah, maka oleh karena itu poin yang pertama kita akan melihat kembali ta'riful jahiliyah. Apa pengertian atau definisi dari kata jahiliyah itu sendiri? Dimana kalau kita tinjau secara lughat ya, atau menurut kaidah bahasa Arab, yang disebut dengan jahiliyah itu akar katanya jahilah Pak ya. Jadi secara bahasa jahiliyah asal katanya jahilah ya. Jahila yajhalu jahalatan atau jahiliyatan. Yang mana secara bahasa artinya adalah
kebodohan. Nah ini dia. Jadi disebutkan zaman jahiliyah atau masyarakat jahiliyah berarti menggambarkan sebuah kehidupan ya, yang memberikan indikator kebodohan di situ, Pak. Nah ini dia. Karena asal katanya jahil ya. Bahkan bisa kita katakan istilah jahil ini juga sudah menjadi bahasa kita sehari-hari, Pak ya. Menunjukkan kondisi yang bodoh ya. Kondisi yang jauh dari pengetahuan. Nah ini dia. Nah ternyata kalau kita urai lagi Bapak Ibu berdasarkan beberapa kamus bahasa Arab, istilah jahil itu mengandung setidaknya dua makna. Yang pertama disebut jahil tadi atau bodoh itu adalah diddu alima. Salah satu maknanya adalah lawan dari kata mengetahui. Nah ini dia. Jadi salah satu makna jahila secara bahasa artinya adalah diddu alima. Kebalikan atau antonim dari kata mengetahui ya, atau ilmu. Ketika dikatakan ya, lawan dari mengetahui berarti sama dengan apa itu? Ya, tidak tahu ya, alias bodoh ya, tidak berilmu. Nah, ini dia. Nah ternyata sebagaimana yang sudah pernah kita ungkap juga, masyarakat Arab ya, atau secara spesifiknya orang-orang Quraisy pada masa itu bukanlah orang-orang yang primitif ya. Bukanlah orang-orang yang sama sekali tidak mengenal ya, pengetahuan secara umum ya. Belum tahu cara berpakaian ya, belum tahu cara mandi, tidak. Artinya kalau kita perhatikan dalam sejarah atau dalam beberapa sirah nabawiyah, ternyata masyarakat Arab ya sudah memiliki yang namanya kebudayaan atau peradaban. Ya, itu yang kita gambarkan ya pada pertemuan yang lalu. Bahkan ada nama surah namanya Asy-Syu'ara, ya, surah para penyair, menunjukkan bahwa memang itu salah satu kompetensi, keahlian orang-orang Arab pada masa itu membuat syair. Ya. Kalau istilah kita sekarang ya disebut apa itu Pak? Kalau syair? Ya berbagai macam senandung, ya, musik, nyanyian, ya. Kalau dulu istilahnya pujangga dan sebagainya macamnya. Artinya apa? Orang-orang pada masa itu sebenarnya sudah mengenal Pak yang namanya peradaban hidup secara umum ya. Mereka tahu cara berdagang, mereka tahu cara berekonomi, bahkan mereka tahu bagaimana berpolitik, bahkan berperang pada masa itu. Makanya digambarkan juga dalam sejarah sebelum Rasulullah diutus sudah banyak terjadi yang namanya peperangan, Pak. Nah, ini dah. Namun yang jadi persoalannya adalah Allah menyebut kondisi masyarakat Arab atau secara spesifiknya orang-orang Quraisy pada masa itu sebagai kauman tajhalun, sebagai kaum yang jahiliyah, kaum yang bodoh. Nah kan sehingga muncul pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, bodoh dalam hal apa ini? Atau tidak mengetahui tentang apa? Nah ini yang diungkap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu dalilnya kita perhatikan kembali Quran surah Al-Baqarah, surah kedua ayat ke-78, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yadhunnun, kata Allah. Dan di antara sebahagian besar manusia itu la ya'lamunal kitab, tidak memiliki ilmu atau tidak mengetahui dan memahami yang namanya Alkitab atau ajaran Allah. Sehingga apa? Illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Sehingga yang mereka pahami dalam kehidupan dunianya hanyalah sebatas angan-angan dan dugaan-dugaan semata. Ini dia Bapak Ibu. Jadi ini salah satu dalil yang memberikan sebuah petunjuk kepada kita bahwa suatu kehidupan atau suatu kondisi masyarakat disebut jahiliyah oleh Allah adalah ketika mereka tidak lagi memahami yang namanya aturan dan hukum-hukum Allah atau kitabullah. Sehingga dari ayat ini juga memberikan sebuah gambaran kepada kita bersama Bapak Ibu bahwa yang namanya jahiliyah itu tidak terikat oleh waktu. Artinya dia bukan hanya terjadi di masa lalu, tapi bisa juga di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Syaratnya apa? Ketika la ya'lamunal kitab, ketika manusia itu tidak lagi memahami atau memiliki sebuah pemikiran, kesadaran dan persepsi yang tidak berlandaskan kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akhirnya kehidupan itu akan dijalani berdasarkan imajinasinya, amania, angan-angannya, ilusinya, kemudian wayazunnun, dan melakukan sesuatu, mengambil sebuah keputusan, membuat sebuah kebijakan hanya berdasarkan asumsinya, spekulasinya semata. Nah ini dia. Jadi ini salah satu dalil yang menjadi dasar kepada kita untuk mendudukkan apa definisi jahiliyah itu. Jadi bisa kita katakan tadi bahwa jahiliyah itu bukan bodoh dalam hal berhitung Bapak Ibu. Bukan nggak tahu baca tulis, bukan nggak pandai berekonomi, nggak pandai berbisnis. Tapi ketika manusia itu atau kehidupan masyarakat tadi tidak dikembalikan menurut standar rujukan, tidak dikembalikan sesuai dengan acuan, ketentuan dan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian diperkuat lagi dalam ayat yang berikutnya, Quran surah Al-Ahqaf, surah ke-46 ayat ke-23, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengaitkan bahwa kejahiliyahan itu
terjadi ketika manusia tidak tahu yang namanya ilmu Allah Subhanahu wa taala atau apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Qala innamal ilmu indallah wa uballighukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhalun. Dan katakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya ilmu itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahyu itu diturunkan oleh Allah. Kemudian apa? Wa uballighukum ma ursiltu bihi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu atau para rasul itu hanya menyampaikan apa yang diutus oleh Allah kepada mereka. Walakinni arakum qauman tajhalun. Tapi sayangnya kebanyakan di antara kaum yang diutus para nabi, ya, mereka adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Artinya apa? Orang-orang yang memang tidak memahami dengan baik, tidak mengetahui tentang yang namanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi persepsinya, pemikirannya, mindsetnya, paradigmanya, logika berpikirnya tidak lagi mengacu kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam mengatur kehidupan pribadinya, dalam berumah tangga, bermasyarakat, bahkan dalam skala yang jauh lebih luas, mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak lagi pakai aturan Allah, tapi pakai angan-angan, duga-dugaan semata. Apa yang menurutnya cocok dibuatnya, nggak cocok menurut seleranya ditinggalkannya. Jadi tidak lagi menggunakan yang namanya standar rujukan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah maka oleh karena itu Bapak Ibu dapat kita ambil catatan tambahan bahwa yang namanya masyarakat jahiliyah di abad ke-7 yang lalu, ya, atau ketika Rasulullah SAW masih hidup di tengah-tengah kehidupan manusia, bukan tidak tahu atau belum mengenal Allah sama sekali. Ya, jadi Abu Lahab, ya, kemudian Abu Jahal, lalu Abu Sufyan, ya, dan berbagai macam sekutunya pada masa itu, Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang jahiliyah bukan karena mereka tidak tahu dan belum mengenal Allah sama sekali. Kenapa? Karena sudah dibuktikan dalam sejarah orang-orang Arab Quraisy itu sudah biasa melakukan yang namanya ritual haji, Pak, yang telah diwariskan secara turun-temurun dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Atau kalau bisa kita pinjam bahasa sederhananya, orang-orang Arab Quraisy itu muslim keturunan, Pak, dulunya. Mereka sudah mewarisi ajaran Islam dari nenek moyangnya sebelumnya, gitu. Karena Ka'bah itu sudah ada, bahkan sudah didirikan pada masa itu dan dipulihkan kembali di zaman Nabi Ibrahim dan Ismail. Jadi secara turun-temurun berlanjut Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu. Tapi mulai terjadi yang namanya pergeseran, kesyirikan, tidak lagi berjalan sesuai dengan maunya Allah, sehingga Allah katakan kehidupan mereka, ya, kembali kepada kondisi jahiliyah, kebodohan. Nah ini dia. Akan tetapi apa? Tidak lagi mereka memahami yang namanya din Allah, kitab Allah itu atau sistem dan aturan Allah itu dengan benar sesuai maunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun mereka haji tapi mereka masih berjudi di tengah Ka'bah. Walaupun mereka tawaf tapi mereka masih menyembah berhala. Masih membunuh anak perempuannya hidup-hidup dan sebagainya macamnya, berbagai macam kezaliman yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat Arab Quraisy pada masa itu. Nah ini dia Bapak Ibu. Nah poin yang berikutnya, ya, kita hubungkan Quran surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 84 sampai dengan 89. Yang menjadi salah satu bukti dan dalil bagi kita bahwa orang-orang Arab dulu, ya, atau orang-orang musyrikin Mekah itu sudah mengenal yang namanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta ini. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun, kata Allah. Maka katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, siapakah yang punya bumi ini? Siapakah yang memiliki bumi ini serta segala yang ada di dalamnya? Jika kamu adalah orang yang mengetahui, maka mereka menjawab, itu semua adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu, kenapa kamu juga tidak menyadarinya, kata Allah. Ini dia. Jadi orang-orang Arab itu udah tahu, Pak, alam semesta ini Allah yang ciptakan, Allah yang punya, Allah yang ngatur sedemikian rupa. Tapi ternyata mereka tidak mau zikrullah. Tidak mau menjadikan, ya, pemahaman basicnya tadi dalam meyakini penciptaan alam semesta ini untuk diwujudkan dalam aktivitas perilakunya sehari-hari. Bahwa ada aturan Allah di situ yang berhak dijaga, ada halal dan haram yang harus diperhatikan dengan baik. Dan ini dia. Nah, kemudian berikutnya diperkuat lagi dalam Quran surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 61 sampai 63. Kurang lebih, ya, isinya hampir sama. Wala in sa'altahum man nazala minas sama'i ma'an fa ahya bihil ardi min ba'di mautiha la yaquluna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'qilun, kata Allah. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, wahai Nabi, siapakah yang telah menurunkan air hujan dari langit, kemudian dengan air itu Allah hidupkan bumi setelah matinya, tentu mereka akan menjawab adalah Allah. Katakanlah, maka segala puji bagi Allah, tapi sayangnya kebanyakan mereka orang-orang musyrik itu tidak berakal, tidak memahami kebenaran Allah itu. Nah, ini dia.
Jadi kedua dalil ini Bapak Ibu menjadi pegangan dan landasan dasar bagi kita bahwa ternyata orang-orang dulu disebut jahiliyah, mereka sudah kenal Allah tapi mereka tidak paham dan tidak mau menjalankan yang namanya aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita korelasikan atau kita kaitkan dengan kondisi kehidupan masyarakat kita hari ini, kira-kira terjadi nggak Pak? Terjadi, ya kan? Kalau ditanya siapa penciptaan alam semesta, ya, siapa yang memiliki bumi serta segala apa yang ada di antaranya, pasti secara spontan masyarakat kita yang notabene-nya ya adalah mayoritas umat Islam menjawabnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa masih banyak maksiat, masih banyak pertikaian, masih banyak pencurian, pembunuhan? Ini menunjukkan apa? Afala tadzakkarun. Kenapa manusia itu belum mau sadar juga dalam berbuat, dalam bertindak, bahwa ada aturan Allah yang harus ditaati. Dan ini dia Bapak Ibu. Baik, sampai di sini kira-kira cukup jelas? Pertemuan minggu yang lalu, setelah ini ya, masih lanjut ya Bapak Ibu. Baik, poin yang berikutnya, makna yang kedua dari istilah jahil itu adalah diddu halimah. Kebalikan atau lawan kata santun, Pak. Halim. Halim itu artinya santun. Kalau kebalikan dari kata santun berarti apa itu? Ya, tidak santun atau tidak beradab. Atau bahasa kasarnya biadab. Ya, jadi nggak beretika, Pak. Tidak bermoral. Atau melakukan segala sesuatu tindakan yang bersifat asusila. Tidak etis. Ini dia. Nah, mana dalilnya? Mari sama-sama kita perhatikan penjelasan Allah dalam Quran surah Al-An'am. Surah ke-6 ayat 54. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Annahu man 'amila minkum su'am bijahalah." Bahwasanya siapa saja di antara kamu wahai manusia melakukan yang namanya kejahatan, keburukan, kemaksiatan atau berbagai macam tindakan kriminalitas disebabkan karena kebodohan atau kejahiliahan. Nah, ini dia. Jadi poin yang kedua ini memberikan gambaran kepada kita Bapak Ibu bahwa jahiliyah itu bukan hanya sekedar pemahaman saja. Bukan semata-mata ketika manusia nggak ngerti aturan Allah, ya, tidak memahami yang namanya wahyu Allah, dia disebut jahiliyah. Tidak. Tapi kalau dia sudah paham itu aturan, tapi masih dia langgar, dia lakukan berbagai macam keburukan dan kejahatan, maka dalam pandangan Allah atau di sisi Allah, dia masih termasuk orang yang jahil, orang yang bodoh, Pak. Makanya Allah katakan, amila su'am bijahala. Dia melakukan kejahatan atau keburukan itu disebabkan karena unsur kejahiliahan dalam dirinya. Berarti dia masih dalam kondisi bodoh, belum terbebas dari kebodohan, ya. Masih dibelenggu oleh kebodohannya, sehingga dia tidak menyadari dengan baik bagaimana yang namanya aturan Allah itu dalam kehidupannya, bagaimana halal dan haram itu. Nah, ini ya ayat yang kedua Bapak Ibu. Bahkan dipertegas ya dan diperkuat kembali oleh Rasulullah SAW ya, bahwa orang-orang yang bodoh itu, orang-orang yang jahil itu adalah orang-orang yang ketika pemikirannya ya, dan perilakunya ya, semata-mata hanya memperturutkan hawa nafsunya tanpa dilandasi oleh nilai-nilai kebenaran. Al-ahmaku man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alallahil amani. Orang yang bodoh, orang yang konyol itu kata Nabi adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Orang yang semata-mata mengikuti selera di dalam dirinya, kemudian apa? Berangan-angan panjang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Jadi orang yang semasa hidupnya enggak pernah ibadah, orang yang semasa hidupnya hanya berbuat maksiat ya, melakukan berbagai macam keburukan ya, tapi cita-citanya pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Nabi al-ahmaq. Orang yang bodoh, orang yang konyol. Kenapa? Dia mengharapkan sesuatu yang indah tapi perilakunya malah tidak mencerminkan keindahan itu sendiri. Dan ini dia. Nah, jadi dari beberapa dalil ini Bapak Ibu dapat kita ambil kesimpulan bahwa sederhananya yang dimaksud dengan jahiliyah itu adalah kehidupan ya, baik itu pikiran, ucapan ataupun tindakan yang tidak sesuai dengan kitabullah atau tidak berlandaskan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Jadi apapun ucapan ya, yang dikatakan, difatwakan, apapun pemikiran yang dimunculkan serta perilaku dan tindakan ya, yang diterjemahkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-harinya, kalau tidak lagi berlandaskan kepada nilai-nilai wahyu Allah ya, tidak sejalan lagi dengan nilai-nilai Al-Quran, maka itu merupakan salah satu gambaran dari kehidupan jahiliyah. Ini dia. Sehingga dapat kita ambil catatan tambahan berikutnya Bapak Ibu, bahwa jahiliyah itu adalah ketika manusia tidak tahu dan tidak mau tahu dengan ketentuan Allah, sehingga akhirnya kehidupan yang dijalani itu
hanya berdasarkan prasangka, angan-angan serta hawa nafsunya semata. Nah ini dia. Baik, sampai di sini kira-kira cukup jelas Bapak Ibu. Ini kita murajaah saja ya, kita review kembali materi kita pada pertemuan sebelumnya. Ya, setidaknya supaya lebih menyegarkan sekaligus supaya lebih mudah nyambung ke materi berikutnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Atau berapa orang lagi yang belum hadir? Yang ibu-ibu satu. Bu Arum ada info? Ya. Oke, yang ikhwannya ada yang belum hadir? Pak Sarul ya? Satu aja. Oke, baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya. Subbab yang kedua yakni kategori jahiliyah. Di mana kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu ya, setidaknya ada 4 istilah jahiliyah secara spesifik yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama itu adalah sebagaimana yang diungkap dalam Quran surah Ali Imran ya. Surah ketiga ayat 154. Allah menyebutnya dengan istilah zannal jahiliyah ya. Yazunnuna billahi ghairal haq zannal jahiliyah kata Allah. Dan mereka orang-orang munafik itu menyangka dengan prasangka yang tidak benar terhadap Allah sama seperti prasangka jahiliyah. Jadi ayat ini sebenarnya memberikan gambaran tentang beberapa pengikut-pengikut Rasul pada masa itu, Pak. Yang ketika mereka diajak untuk mengikuti perang Uhud ya, akhirnya muncul pemikiran-pemikiran negatif dari sebagian kalangan orang-orang munafik. Mereka mengatakan seharusnya kita nggak ikut Nabi berperang. Kita cukup sekedar di rumah saja. Karena gara-gara kita ikut, nyawa kita terancam. Kita jadi bermasalah. Kalau kita tetap di rumah, pasti kita akan selamat kata mereka. Nah, Allah katakan pemikiran semacam itu, ya, pemikiran yang tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai Al-Quran, hanya semata-mata menurut prasangkanya, ya, Allah katakan zonnal jahiliyah. Mereka telah memunculkan yang namanya pemikiran atau asumsi jahiliyah. Jadi ayat ini memberikan gambaran kepada kita bersama Bapak Ibu bahwa jahiliyah itu memang selalu diawali dengan zon, prasangka, duga-duga, asumsi. Jadi segala bentuk pemikiran yang dimunculkan dan dibangun oleh manusia dalam kehidupan dunianya tanpa dilandasi oleh ilmu, kebenaran, fakta. Ini dia. Apapun itu Bapak Ibu. Jadi memikirkan sesuatu ya, mencoba berupaya mengambil sebuah jalan keluar ya, membuat dan menetapkan sebuah keputusan hanya semata-mata ya mengandalkan logikanya, rasionya ya. Tanpa berpijak ya atau berlandaskan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ini sekaligus menjadi nasihat bersama bagi kita Bapak Ibu ya. Bahwa kita sadari yang namanya kehidupan dunia ini kan cukup kompleks, Pak. Kehidupan dunia kita ini bukan hal yang kecil kita katakan. Hampir semua masalah dan problem ada, Pak. Dalam skala pribadi saja bisa mungkin banyak masalah, ya kan? Masalah pendidikan, masalah ekonomi, belum lagi masalah rumah tangga. Terlebih lagi kalau kita cerita masalah negara, Pak, lebih banyak lagi pasti masalahnya. Nah, makanya dalam menyikapi berbagai macam masalah atau problematika yang terjadi dalam kehidupan manusia itu, manusia tidak bisa hanya sekedar mengandalkan zonnya, pemikirannya, tapi harus berlandaskan kitabullah. Kenapa? Di situ ada petunjuk, di situ ada solusi, jalan keluar. Bagaimana cara menyelesaikan masalah. Tapi kalau hanya sebatas mengandalkan rasionya, pemikiran pribadinya, ya, maka otomatis masalah itu akan semakin ya menimbulkan masalah-masalah baru. Nah, itu yang terjadi. Jadi pemikiran sekuler, ya, pemikiran liberal, pemikiran komunis, pemikiran ateis dan sebagainya macam pemikiran-pemikiran yang berkembang ya di tengah-tengah kehidupan dunia hari ini, itu menunjukkan salah satu contoh, Pak, yang dikatakan dengan zonnal jahiliyah, prasangka jahiliyah ya. Kita ambil salah satu contohnya pemikiran liberal, Pak. Ada yang tahu dimaksud dengan liberal itu apa? Ya, kalau secara bahasa sederhananya liberal itu menunjukkan kebebasan, Pak. Bahwa hidup yang enak itu ya, hidup yang bahagia itu adalah ketika kita bisa bebas melakukan apa saja. Jadi nggak ada yang ngatur ya. Mau kita suka sama jenis, bahkan maaf katanya mau kawin sama binatang, nggak ada yang ngatur. Itu terjadi, Pak, di Amerika. Ada manusia nikah sama kuda, Pak. Ada yang nikah sama anjing, maaf katanya. Menunjuk mereka itulah kebahagiaan itu, bisa hidup bebas. Nah, itu salah satu contoh pemikiran liberal dan Allah sebut dengan istilah zonnal jahiliyah, pemikiran yang bodoh.
pemikiran yang konyol dan nggak masuk akal itu. Ya. Nah jadi ini poin yang pertama. Ya. Jadi Allah menyebut jahiliyah itu dengan istilah zannal jahiliyah, ya. Asumsi atau praduga jahiliyah. Nah kalau sudah muncul yang namanya pemikiran, ya, prasangka, duga-dugaan, kemudian pemikiran dan prasangka tadi dituangkan, ya, dalam bentuk kebijakan atau keputusan, maka akhirnya muncullah yang kedua yang disebut dengan istilah hukumul jahiliyah, hukum atau peraturan yang bodoh. Quran surah Al-Maidah, ya. Surah kelima ayat 50. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, kata Allah. Apakah hukum jahiliyah yang ingin mereka cari? Apakah peraturan yang konyol itu, kata Allah, yang ingin mereka terapkan dalam kehidupan dunianya? Hukum siapakah yang lebih baik dibanding hukum Allah bagi orang-orang yang beriman, bagi mereka yang yakin kepada Allah? Jadi ayat ini memberikan sebuah teguran kepada orang-orang Quraisy pada masa itu, Pak. Padahal Allah sudah turunkan yang namanya hukum yang paling baik, hukum yang paling ahsan, paling indah untuk mengatur dan menata kehidupan manusia, ya. Bukan hanya dalam skala pribadi, skala rumah tangga, tapi dalam skala global. Tapi ternyata apa kata Allah? Hukmal jahiliyati yabghun. Tetap yang ingin mereka kehendaki, yang ingin mereka jalankan itu adalah hukum jahiliyah, Pak. Makanya terjadi perbudakan, membunuh anak perempuan, ya. Kawin sesuka hatinya, ya. Bahkan dalam Quran digambarkan satu pembesar Quraisy itu bisa memiliki beberapa gundi. Ada yang tahu gundi, Pak? Kalau istilah sekarang apa? Wanita simpanan, Pak, ya. Jadi mentang-mentang dia pejabat, berkuasa, punya banyak uang, dia memperturutkan hawa nafsunya sesuka hatinya, ya. Nah makanya ini kata Allah. Jadi kalau sudah berawal dari pemikiran jahiliyah, maka akan muncul yang namanya keputusan, ya, kebijakan, peraturan atau hukum jahiliyah, Pak. Ya dalam rumah tangga bisa terjadi nggak, Pak? Hukum jahiliyah bisa, ya kan? Ketika suami misalkan melihat perilaku istrinya nggak sesuai dengan keinginannya, ya kan? Nggak sesuai dengan selera dan hawa nafsunya, tapi padahal yang dilakukan istrinya itu sesuai dengan perintah Allah. Apa contohnya kira-kira, Pak? Ya, apa kira-kira? Pak Kardi, ada nggak? Nggak ada, Pak. Pak Sarifudin? Hukum jahiliyah dalam rumah tangga misalkan. Nggak ada, Pak Ridwan? Karena pembuat hukum di rumah tangga siapa, Pak? Suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Suami atau laki-laki itu adalah pemimpin dalam rumahnya. Nah, yang namanya pemimpin lumrahnya begitu, Pak. Dia yang buat hukum. Kalau ibarat negara, dialah DPR itu. Pokoknya apapun keputusan dari dia. Sehingga kalau ada keputusan dari istri yang tidak sesuai dengan seleranya, dibantahnya. Makanya salah satu contoh sederhana di dalam Al-Quran itu Allah abadikan namanya Fir'aun. Dia pemimpin dalam rumah tangga sekaligus pemimpin di Mesir pada masa itu, Pak. Ketika ditengoknya istrinya, ya, termasuk salah satu pengikutnya Nabi Musa, akhirnya dia marah, Pak, kecewa. Ya. Dia menghalalkan segala cara untuk menyakiti istrinya. Ya. Karena dia menganggap hukum itu harus dia yang buat, Pak. Harus dia yang memutuskan. Jadi nggak ada konsep musyawarah dalam teori pemikiran Fir'aun. Makanya Allah sebut dengan istilah hukmal jahiliyah. Jadi segala bentuk keputusan, kebijakan, peraturan atau hukum yang dituangkan oleh manusia, baik itu dalam bentuk kitab, dalam bentuk norma adat, dalam bentuk adat istiadat dan sebagainya macamnya, ketika dia tidak berlandaskan kepada wahyu Allah, maka itu disebut dengan istilah hukum jahiliyah, Pak. Tanah masyarakat dirampas misalkan, begitu saja. Karena dia dianggap pengusaha, ya kan? Dia yang punya kuasa, dia bisa beli tanah itu sesuka hatinya. Jadi dalam ekonomi misalkan, ketika dia ingin menguasai satu aspek keuangan, ya, tanpa mempertimbangkan halal dan haram, ya kan? Nah maka itu disebut dengan hukmal jahiliyah. Makanya banyak kasus kemarin, Pak, multi level marketing, ya kan? Jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan. Jadi nggak peduli dia orang terzolimi atau bagaimana, yang pokoknya dia buat itu, dia rancang. Makanya disebut dengan istilah skema Ponzi. Ada yang pernah dengar, Pak? Skema Ponzi itu salah satu bentuk skema, ya,
yang dirancang oleh beberapa contoh multi level marketing ya untuk mendapatkan kekayaan tadi. Tapi banyak kasusnya malah menzolimi orang lain, memperkaya diri sendiri. Jadi bukan membawa maslahat atau manfaat bagi kehidupan umat manusia. Atau dalam hal politik misalkan, dalam hal kekuasaan, ingin menguasai satu daerah, satu wilayah, ya kan? Tapi dengan cara yang batil. Contohnya siapa? Penjajah dulu, Pak. Ya. Mulai dari Belanda, Portugis, Inggris, Jepang, ya kan? Bukan dilarang kita, Pak, berkuasa. Silakan kata Allah, tafadhol. Tapi jangan curang, jangan menzalimi orang. Dia mau berkuasa tapi dengan cara menjajah, Pak. Makanya muncul yang namanya kerja rodi. Itu kalau di zaman Belanda, kalau zaman Jepang Romusa, ya kan? Walaupun istilahnya berbeda tapi hakikatnya sama. Sama-sama mencari keuntungan dengan menindas orang lain. Nah, itu hukum jahiliyah itu. Atau contoh lainnya, hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah. Apa itu, Pak? Artinya kalau pejabat yang salah, pejabat yang melakukan pelanggaran, hukum itu lambat jalannya, Pak. Lambat eksekusinya. Tapi kalau yang melakukan orang susah, ya kan? Orang lemah, hukum itu cepat. Tapi ketika yang melakukan adalah orang yang susah, kaum du'afa, mereka cepat-cepat. Laukana, kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad, Fatimah putriku, kata Nabi, melakukan yang namanya mencuri, ya, merampok, pasti aku sendiri yang akan memotong tangannya, Pak. Itu menunjukkan ketegasan Nabi. Ya kalau salah, nggak ada cerita nepotisme di situ. Jangan mentang-mentang anak sendiri, hukum itu hilang. Kalau sekarang kan gitu banyak kasus, Pak. Ya, ketika orang terdekat yang melakukan kesalahan atau enggak pas perbuatannya, malah hukumnya yang dihilangkan. Contoh sederhana, misalkan kita melakukan perjalanan di jalan raya lalu lintas, ya. Ketika kita ingin cepat, lampunya yang dimatikan, Pak. Nah, itu dia. Lampunya nggak boleh merah, harus hijau. Padahal orangnya yang harus taat sama aturan, kan nggak cocok. Ini malah peraturannya yang dihilangkan. Nah, itu dia. Makanya memang manusia ini unik, Pak. Jangankan aturan Allah, aturan manusia yang dia sendiri buat, ya, itu aja masih dilanggar, Pak. Konon lagi aturan Allah. Nah, jadi nih ya Bapak Ibu, jadi muncul yang namanya hukumal jahiliyah. Hukum, peraturan, ya, kebijakan atau regulasi jahiliyah. Jadi segala bentuk norma-norma, ya, baik itu norma adat, norma negara, apapun itu, ya, ketika dia tidak lagi mengacu, ya, atau selaras dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutnya dengan istilah hukum jahiliyah. Nah, ketika hukum itu sudah ditetapkan, ya, bahkan dianggap sebagai sebuah standar acuan, maka secara otomatis apa yang akan muncul, Pak? Ya, muncul yang namanya budaya atau tradisi jahiliyah. Kenapa? Karena mereka menganggap, oh, ini udah ada hukumnya, udah ada regulasinya, sehingga regulasi ini harus kita jalankan secara terus-menerus, sehingga akhirnya menjadi sebuah budaya, habit atau kebiasaan. Ini yang Allah ungkap dalam ayat berikutnya, Quran surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 33. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah." Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, kata Allah. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku jahiliyah sebagaimana wanita-wanita jahiliyah dulunya. Jadi secara spesifik ayat ini sebenarnya memberikan isyarat, ya, kepada wanita-wanita muslimah, Pak, ya, termasuk istri-istri Nabi, ya, kaum muslimah, ya, orang-orang yang beriman dari kalangan wanita, supaya mereka jangan sampai kembali meniru yang namanya kebiasaan, ya, orang-orang jahiliyah dulu, ya, sebelum datangnya Islam, ya. Contohnya apa? Mempertontonkan dan membuka auratnya di depan publik, ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya rasa malu, hilang marwah dan kehormatan. Jadi walaupun ayat ini secara spesifik menunjukkan wanita, tapi ini sekaligus memberikan isyarat juga kepada kaum laki-laki, Pak. Karena yang namanya tradisi dan gaya hidup jahiliyah itu kan bukan hanya perempuan, laki-laki juga bisa terjadi. Ya, contoh sederhananya, aurat itu di mana, Pak? Ya, pokoknya ketika kita keluar rumah, tutup aurat itu, kata Nabi. Jangan karena alasan di pantai, ya kan, pakai bikini, ya. Kalau yang laki-laki cuma pakai
celana pendek, ya kan? Nggak boleh. Kalau memang kita ingin menjalankan kehidupan itu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala.